Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel Bangka, langkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe atau klik tombol merah dan loncengnya agar apa? Agar tidak ketinggalan dan memberikan semangat tersendiri untuk Bangka agar berbagi atau bersharing-sharing kepada teman-teman yang lagi mengalami atau lagi menjalani uh, gangguan ini dan bisa membantu teman-teman untuk sedikitnya memotivasi atau menghilangkan kecemasan teman-teman bahwa asam lambung itu tidak berbahaya dan banyak sekali sensasi-sensasi yang ditimbulkan itu secara nyata, teman-teman. Kali ini Bangka ingin berbagi atau bersharing tentang sensasi keliengan jam-jam apa saja dan caranya bagaimana agar keliengan itu tidak muncul dan cara menanganinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Eh, menurut ini cuma menurut pengalaman Bangka atau yang Bangka alami selama menderita GERD anxiety psikomatis dan Bangka lakukan cara ini, alhamdulillah keliengan itu berangsur-angsur hilang. Pertama-tama itu pasti sebelum jam 7 itu keliengan pasti datang dulu awal-awal waktu terkena GERD anxiety psikomatis. Itu kalau habis bangun tidur itu jam 7 itu pasti itu keliengan guys itu. Keliengan terus nanti jam 10 setengah satu, mau sore menjelang sore, disitulah pasti jam-jamnya keliengan. Terus bagaimana cara menangani atau menghilangkan rasa keliengan itu? Sebenarnya rasa keliengan itu tuh gimana proses atau dampak dari asam lambung kita itu yang tidak normal atau tidak berfungsi dengan fungsionalnya ya kan. Menyerap nutrisi, vitamin, makanan sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi keseimbangan tubuh kita itu agak terganggu di situ sebenarnya keliengan. Nah, cara mengatasinya gimana? Teman-teman cukup sediakan air manis atau air gula, dikasih air hangat atau air madu lebih bagus. Nah, teman-teman sebelum rasa keliengan itu datang jam 7 setengah 7 itu teman-teman minum dulu yang manis-manis. Untuk awal-awal pasti keliengan itu akan terasa, masih terasa, tapi nggak separah waktu pertama-tama dulu teman-teman. Keliengan itu pasti apa, tapi dengan kita minum itu sedikit mengurangi teman-teman. Jadi tuh sebenarnya tubuh kita tuh butuh asupan gula teman-teman. Nah di situ. Karena apa? Karena penyerapan kayak makanan kita makan pasti kalau kita lagi mengalami good anxiety psikomatis tuh takut makan apa-apa saja itu kita makan tuh nanti rasanya begah, terus sering sendawa. Nah, itu pemikiran kita kalau mengalami anxiety yang berlebihan, pasti pikiran kita, wah ini makanannya tidak cocok. Hampir semua makanan yang tidak menjadi pantangan, nah, apapun itu pasti terasa seperti itu teman-teman kalau awal-awalnya menderita. Jadi buat teman-teman tetaplah makan karena makan itu kuncinya teman-teman. Kalau nanti teman-teman nggak makan, kurang energi, pasti lemes lagi ya kan teman. Jadi nggak ada energi. Jadi tubuh teman-teman malahan berbaring aja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keliengan itu sebenarnya tidak berbahaya. Udah Eka jelaskan di video selanjutnya. Silahkan buat teman-teman yang belum menonton bisa klik di video. Nanti di situ ada pilihannya, ada thumbnailnya. Teman-teman bisa pilih di situ teman-teman. Keliengan itu sebenarnya nggak berbahaya bagi kita dan itu tidak ada maksudnya palingan sensasi atau durasinya itu tidak begitu lama, nanti hilang kalau kita udah makan, pasti hilang, nanti muncul lagi kenapa? Ya tandanya kita perlu asupan lagi ya, teman-teman. Kita harus berpikir secara logis, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang lagi mengalami atau lagi menjalani aktivitas masih masih apa, dalam proses penyembuhan, pasti ya itu pemikiran yang negatif pasti sering datang, teman-teman. Itu tidak masalah, itu cuma ya bentuk kita untuk tubuh kita untuk menyesuaikan kembali, teman-teman. Seperti itu, sebenarnya seperti itu kalau Bangka pikir secara logis. Nah, karena sekarang udah bisa berpikir secara logika daripada merasa-rasa oh nyeri di sini itu penyakit atau menebak-nebak lah, sering-sering browsing itu enggak usah teman-teman.
teman-teman ya cukup penuhi kebutuhannya, pasti insya Allah berangsur-angsur hilang. Kalau untuk sensasi-sensasi kayak seperti perut bega, itu orang normal tuh wajar. Orang normal pun merasakan juga. Soalnya eh, Bangka pernah bertanya sama orang yang normal nih kan, apakah setiap pagi keroncongan perut? Ya itu keroncongan kan respon tubuh kita karena kurangnya asupan makanan, lapar gitu kan teman-teman. Kalau bagi penderita anxiety psikomatis, jadi waktu keroncongan itu kecemasan kita berlebihan itu mikirnya yang aneh-aneh, ini kenapa perutnya ini, ya kan? Apa terjadi usus, apa-apa gitu. Sebenarnya itu normal teman-teman. Emang penyakit asam lambung atau GERD anxiety psikomatis ini penyakit yang berbeda dengan yang lain. Eee, jadi teman-teman tuh perlu melatih kesabaran ya teman-teman, karena dia butuh proses, dari diri. Karena obat sesungguhnya itu dari diri kita sendiri teman-teman. Itu Abang tegaskan walaupun teman-teman ya tetap mengobati lambungnya dengan minum madu, dengan kunyit, tapi kalau diri kita tidak membantu atau ya menyapotnya atau keinginan kita untuk sembuh itu tidak ada, ya kayak gitu. Jadi obatnya itu tidak berfungsi teman-teman. Jadi kecemasan kita itu nanti ada saatnya kalau lambung kita udah mulai normal, lama-lama itu kecemasannya akan mulai berpudar-pudar. Nggak seperti yang kemarin-kemarin, bawaannya takut, semua dengar suara ambulan takut, ngobrol takut, nah rasa tidak nyaman itu muncul tiap hari, ya itu nanti berkurang seiringnya berjalannya waktu. Jadi buat teman-teman yang lagi parah-parahnya, bersabarlah, bukan teman-teman saja yang merasakan, semua orang pernah merasakan dan bisa sembuh. Jadi pikiran negatif itu buang, wajar itu wajar, teman-teman berpikiran begitu, dulu Bangka juga berpikiran seperti itu, kayak tidak ada kesembuhan dari ini, terus kepanjangan. Jujur saja Bangka ini nggak tahu udah sembuh atau enggak, tapi ya, ya bisa beraktivitas ke sana sini ya gitu. Kadang pun sering kambuh, kayak sensasi sering nyeri itu masih ada teman-teman. Jadi Bangkang belum bisa bilang 100% sembuh. Ya dalam proses penyembuhan dan Bangka bantu atau ya sesuai dengan kemampuan kita. Kira-kira kalau keliangannya itu masih bisa kita pergi atau pergi kemana-mana, masih bisa aman untuk keselamatan kita, masih bisa kita kendalikan, ya kita pergi aja. Tapi kalau udah ngoleng atau gimana, ya kita istirahat, makan dulu atau isi apa air gula lagi, bawa air gula, buat teman-teman yang mau berpergian yang jauh bisa bawa air gula, seperti itu teman-teman. Jadi, cukup sekian teman-teman, biar nggak kepanjangan, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe, yang ingin bertanya silakan di komen, di bawah. Insyaallah kalau bisa Bangka bantu, Bangga bantu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.